Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudaraku yang baik. Udara pagi hari di hari Minggu ini dapat kita hirup dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang semangat. Yang sakit pun kiranya sama bersemangat pula. Kiranya semua memuji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan sebagai renungan kita, Roma 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudara, sepasang suami istri ditanya, mengapa mereka mau hadir dan beribadah di jemaat afiliasinya sekarang. Barangkali orang menduga mereka bergabung pasti disebabkan faktor gedungnya yang besar, yang indah dan nyaman, atau di jemaat itu ada saudara atau temannya. Ternyata bukan itu faktor pendorongnya. Lalu apa? Mereka menyatakan, ketika mereka baru saja pindah di kota itu, mereka belum tahu harus bergabung di gereja mana. Sementara di kota itu, bertebaran gereja dari berbagai organisasi dan denominasi. Ketika pertama mereka masuk ke sebuah gereja, persekutuan yang sekarang mereka bergabung, ternyata sebelum ibadah pendeta menghampiri para hadirin, termasuk mereka, tersenyum, mengulurkan tangan, dan menyapa. Kemudian terlibat percakapan kecil. Mereka merasa sudah diterima di saat belum ada teman satupun. Mereka disapa, dan sapaan itu dirasakan sebagai sambutan hangat. Dan benarlah, di jemaat itu dia kemudian menemukan suasana persaudaraan yang kuat. Saudaraku, sapaan merupakan bentuk komunikasi sederhana yang melakukan tidak perlu energi, apalagi biaya. Tetapi sapaan merupakan ekspresi hati atas kehadiran orang lain. Dan di balik sapaan tulus dan jujur, ada hati yang juga tulus menyambut dan menerima orang lain. Pesan pentingnya saling menerima diungkapkan firman Tuhan kepada orang Kristen di kota Roma. Roma adalah kota besar. Manusia dari berbagai bangsa ada di kota itu. Maka, Rasul Paulus melihat pentingnya antar orang Kristen saling menerima satu sama lain. Tanpa sikap demikian, kehidupan jemaat terasa dingin. Sikap penerimaan seperti Tuhan Yesus telah menerima orang percaya dengan cinta kasih-Nya. Saudaraku, betapa tidak menariknya kehidupan gereja yang kehilangan sapaan satu sama lain. Maka, gereja yang demikian kehilangan nutrisi yang dibutuhkan. Jika Anda memasuki sebuah ibadah gereja, Anda duduk di antara anggota jemaat lain, dan di sana suasana saling diam, saling tidak peduli, tidak ada sapaan melalui ucapan, bahasa tubuh seperti tatapan mata yang hangat, tidak ada senyum tersungging. Niscaya kita merasa ada kehampaan dan kehambaran.
Saya yakin kita merasa ada yang hilang. Kita merasa relasi demikian, seperti makanan kurang garam. Begitu kita pulang dengan tanpa membawa kesan manis yang terekam. Saudaraku, ibadah itu merupakan perjumpaan dengan Allah. Dan jangan lupa, merupakan perjumpaan dengan sesama yang beriman pula. Perjumpaan itu harus diisi dengan interrelasi yang hangat dan dekat satu sama lain. Kita bersyukur jika dalam persekutuan kita masih tumbuh kuat budaya dan praktik sapaan dan saling menerima. Berkaitan dengan itu, pagi ini doa kita merupakan sapaan nyata kita kepada Allah. Ucapan kata syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah lahir dari hati kita yang merasakan kehadirannya. Selanjutnya, kita tidak lupa, sapalah semua orang di rumah kita sendiri. Sapalah ayah ibu, anak kita, saudara-saudara kita, termasuk asisten rumah tangga kita. Saya yakin dengan sapaan, hawa kehangatan dan semangat hadir dalam rumah kita. Aura rasa hormat dan saling menerima memancar dari rumah kita. Saudaraku, sapaan tidak menguras tenaga. Sapaan itu gratis. Tidak perlu dana dan tidak perlu tenaga. Yang dibutuhkan hati yang punya cinta. Menyapa itu tindakan sederhana yang menciptakan langkah awal membawa sukacita dan kebahagiaan. Sebab di balik sapaan, kita menerima orang lain disemangati oleh cinta kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyapamu, dan Kau lebih dahulu menyapa kami dengan kasih-Mu. Dan kiranya kami pun menyapa sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berhari Minggu, masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.